Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya kan dari awal kalau memang kita mau berkebun, semuanya harus diperhatikan ya, dari aspek pemilihan bibit, perawatan bibit. Ya, setelah menanam, fase berikutnya kan udah pasti merawat bibit yang kita tanam itu butuh perawatan, butuh nutrisi, butuh ketercukupan air. Ya, setelah bibit, setelah tanam ya yang paling penting itu perawatan. Perawatan di situ termasuk mencukupi airnya, mencukupi nutrisinya, menjaga dari penyakit-penyakit yang nanti bakal timbul ke pohon durian ini. Pak, menyambung tadi kayak air semuanya, berarti kan sekarang ambil contoh sudah banyak nih Pak yang menanam dan banyak di jalan tuh, di perjalanan menanam bakal ditemui hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak diinginkan. 3 penyebab utama bibit durian tuh bisa mati apa Pak yang terbanyak? Ya, jadi kalau dilihat dari kejadian yang kita alami, yang banyak mati itu pertama kurang air. Kita sudah tanam, ternyata nggak mampu untuk menyiram tanaman itu dengan maksimal. Artinya kadang penyiraman itu ala kadarnya aja. Untuk di durian nggak bisa. Kemudian terendam banjir. Ini yang kadang di luar prediksi kita. Makanya perlu diperhatikan ketika kita akan menanam, sudah dipastikan tanahnya di situ itu tidak tergenang air. Nah, kalau sudah pasti tergenang air, mendingan jangan tanam durian di tempat itu. Berarti untuk rajin durian sendiri, untuk penyiraman bibit berapa kali sehari? Penyiraman terbaik tetap sehari sekali. Juga penyiraman itu harus ada takarannya, nggak sekedar basah gitu. Artinya perlu diukur, misalnya pohon 1 meter kebutuhan airnya itu berapa, misalnya 25 liter air. Ya, setiap hari kita siram 25 liter air itu. Artinya penyiraman itu merata sampai keluar tajuk daun. Artinya misalnya kita nanam 1 pohon, tajuk daunnya berapa ke sampingnya, setengah meter. Diusahakan malah 1 meter yang di lingkar luar ini harus dikondisikan lembab atau basah. Tapi dengan catatan tadi basah tapi tidak menggenang lama. Artinya ya kalau penyiraman sih nggak mungkin sih seperti banjir. Kemudian Pak, faktor kedua pohon durian cepat mati apa lagi Pak? Yang sering mematikan itu justru jamur. Karena serangan jamur itu biasanya karena jamur ini perlu apa ya? Jadi tanda-tanda dia kadang nggak nampak, nanti tiba-tiba pohon itu mati. Nah, ternyata setelah kita amati ternyata dia kena jamur. Nah, biasanya kalau kena jamur di pohon itu kelihatan ada sekitarnya warna putih-putih yang banyak melingkari fisik pohon itu biasanya. Nah, itu. Ya, banyak sih jenis-jenis jamur, tapi memang yang selain tadi kurang air, kemudian memang yang sangat berbahaya itu jamur. Jadi selama berkebun Pak, upaya-upaya apa aja Pak kalau untuk jamur Pak? Iya, kita sih biasanya upaya jamur pemberian fungisida. Artinya ya itu salah satu perawatan di pohon durian itu, kita
aplikasikan fungisida terbaik, atau yang terbaik sih seminggu sekali untuk perawatan. Terutama ketika musim hujan biasanya yang perlu diantisipasi untuk mengatasi jamur. Semprot biasanya, modelnya semprot. Fungisida yang dipakai apa Pak? Iya, banyak sih tergantung daerah biasanya. Nanti kalau nyebut merek iklan ya kan. Artinya fungisida lah itu bahan untuk pembasmi jamurnya. Ada trichoderma, macam-macam. Fungisida itu diberikan malah sebelum ada jamur ya Pak, mencegah ya? Iya, sebaiknya mencegah. Ya peribahasa lah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terus faktor terakhir Pak, kenapa kok bibit durian cepat mati masalah pupuk? Kadang yang menyebabkan durian mati yaitu tadi overdosis pupuk biasanya, terlalu banyak pupuk. Biasanya untuk teman-teman yang baru pertama kali nanam itu saking semangatnya pemberian pupuknya over gitu kan. Pupuk yang seharusnya diberikan 100 gram diberikannya kadang 1 kilo ya, itu banyak terjadi. Artinya tanaman kecil ya butuh nutrisinya sedikit demi sedikit. Terus yang perlu diperhatikan itu jangan sering gonta-ganti merek pupuk, karena durian cenderung kalau menerima hal-hal yang nggak biasa nanti malah bermasalah. Jadi sebelum memakai pupuk, pilih dulu bibit yang memang terbaik. Biar kalau itu udah cocok, ya udah pakai itu aja gitu. Kalau untuk pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus, pakailah pupuk yang sudah kita pastikan itu. Karena banyak ya, termasuk kita sendiri dulu sering gonta-ganti pupuk malah nggak bagus pertumbuhannya. Ya kita di Rajane Duren itu mempersiapkan bibit yang saya sudah lihat dari perjalanan di Indonesia maupun di Malaysia, terus Thailand. Artinya bibit-bibit yang sudah terbukti adaptif, dia bisa berbuah dimanapun ditanam, dan produktivitasnya tinggi. Ya tadi rasanya enak, warnanya bagus. Itu yang kita persiapkan di pembibitan di Rajane Duren. Pak, sekarang secara umum orang sudah boleh mampir ke kebun belum Pak? Setelah COVID ini berlalu, atau dalam masa new normal ya, new normal ini kita sudah membuka. Barangkali buat teman-teman yang mau main, datang atau sharing, bincang-bincang seputar durian, cara treatmentnya, pemupukannya, monggo datang aja ke Rajane Duren Tegal. Kami semoga bisa membantu walaupun sedikit ya, karena memang kita juga masih belajar, masih terus berinovasi mencari mana yang akan menjadikan kebun kita menghasilkan durian-durian yang berkualitas. Terima kasih Pak dari sebutin 3 hal tersebut. Berarti untuk orang-orang yang sekarang lagi menanam bibit durian, pesan utamanya Pak? Iya, pesan utamanya cukupi ya tadi airnya, nutrisinya. Artinya durian itu butuhnya cukup, tidak kebanyakan nggak mau, kekurangan juga nggak mau. Dia itu butuhnya cukup gitu kan. Artinya semua kalau tercukupi, ya perkembangan durian insya Allah lebih baik, akan bertumbuh kembang dengan sempurna. Oke. Terima kasih kepada teman-teman ya yang telah setia nonton YouTube Rajane Duren. Salam kenal dari salam dari petani desa Rajane Duren Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.